Itu tadi yang Iya. ahal ana tadi, Syekh. Ya. Namanya apa? Hah? Yang ahal ana. Tashil di dalam tashil dua wajah. Dalam bahasa Arab dua wajah. Wajah pertama al-maddul lazim al-kalimi al-mukhaffaf. Yang kedua at-tashil. At-tashil itu di 6 tempat yang kita sudah pernah ketemu al-zakarain Iya, iya, dua Syekh. kali. Juga al-an ini dua, ada satu di ayat 52 sama ayat 92. Iya, Juga Allahu ada satu atau dua di surat An-Naml kalau tidak salah. Jadi 6 kali itu bacaannya seperti tadi bilang. iya, tashil. Lalu Hmm. yang untuk ayah ini, yang kata ini ada dua wajah ya, Syekh. Iya. Syekh, itu di Jazakumullahu alifnya khair. hamzah pertamanya 6 atau 2 harokat, Syekh? Kapan itu? Kalau lazim atau kalau tashil? Ya kalau lazim, kalau Kalau lazim sudah mukhaffaf lazim kan 6. 6 kan? Kalau 6, lazim Syekh. sudah 6. Tapi kalau tashil enggak ada panjang, enggak ada. Itu langsung Berarti adzakaraini. Adzakaraini aja. al al Enggak al ada al. enggak ada langsung adzakaraini. Masuknya ke lam kan, Syekh? Ya nanti Al. ya, kita lanjut tafsir fikih Bu, nanti kita jelaskan. Ya, Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوين بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai bab asyam atau puasa ya. Ya, Juga Syekh, rukun kemarin puasa kemudian. kemarin belajar rukun puasa. Kita ulang lagi rukun puasa itu 3 ya kan. Yang pertama niyah di malamnya. Yang kedua hindari atau bilang apa itu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga orangnya yang puasa laki-laki atau perempuan itu rukun puasa. Hari ini kita sudah masuk ke hukum yang baru atau masalah yang baru. Orangnya ini kemarin orangnya sedang puasa ikut atau melakukan puasa. Tapi kalau dia membatalkan puasa itu hukumnya apa? Ya, ada beberapa perkara yang kita belajar di bab ini. Yang pertama di sini bab namanya apa? Wajib kafarat. Kafarah. Kafarah itu seperti dapat hukuman dari Allah Ta'ala untuk orang yang melakukan hal yang seperti buka puasa di sini karena di sini kita di bab di bab puasa ini untuk orang yang buka puasa. Hukumnya apa? Biar Allah Ta'ala ampuni dosa saya yang kemarin saya buka puasa. Gimana caranya? Ini bab. Wa yajibu ma'al qadha lis-shaum al-kaffara al-'uzma. Itu macamnya atau orangnya yang biasa buka puasa itu ada berapa macam. Yang pertama itu yang sengaja. Sengaja tapi di sini يجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان من hal itu orang yang kadang-kadang kita di Yaman kadang-kadang di tempat kita mereka mau dapat berkah dari bulan Ramadan mereka kadang-kadang menikahin anaknya di hari yang terakhir itu bilan 29 kadang-kadang jadi 30 kadang-kadang mereka cari ini salah cari Lailatul Qadri 27 mereka bikin acara nikah. Seperti kita tahu mereka masih remaja kadang-kadang ya buka puasa. Mereka tidak makan, tidak minum tapi ya laki-laki sama perempuan baru penanten baru ya pasti ada pikiran lain atau bilang mereka buka puasa tapi tidak makan. Maksudnya jima.
Ini hukum untuk orang yang buka puasa dengan jima atau tidak makan, bilang tidak makan minum tapi jima aja. Kalau buka puasa dengan jima atau di cara yang bilang jima tam ya, yang maksudnya laki-laki atau si fulan sama istrinya di kamar sampai selesai melakukan jima dari awal sampai akhir. Mungkin bilang ya bukan jima Syekh, ini baru cium, baru belok-belok aja sampai keluar air mani, ini bukan jima. Tidak wajib, tidak ada kafara. Kafara kalau jima. Ini hukumnya berat sekali. Hukumnya berat sekali karena kejadian atau jadi seperti itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang Badui, dia bilang, wahai Rasulullah, aku celaka, atau bahasa Indonesia celaka atau apa itu. Maksudnya ya jadi ahli neraka, saya jadi ahli neraka. Ya kenapa? Kamu lakukan apa? Dia bilang saya buka puasa dengan jima atau sama istri. Rasulullah bilang, ayo ada kafara. Apa itu kafara? Namanya al-kafara al-uzma. Kafara uzma. Biar Allah Ta'ala ampuni dosamu, harus kamu ikut atau bayar kafara. Al-kafara al-uzma. Apa itu al-kafara al-uzma? Al-kafara al-uzma itu yang kita belajar itqu raqabah. Membebaskan orang budak. Orang budak. Sampai jadi bebas. Dari nol, bayar semuanya. Artinya apa? Di zaman mereka beli satu orang budak, dia membebaskan orangnya jadi bebas atau orang hur. Itu biar Allah Ta'ala terima taubatmu atau bilang itu untuk dosamu yang tadi kemarin. Kalau saya beli orangnya sudah bagaimana? Ya bilang kamu harus sudah selesai hukum ini atau bilang semoga Allah Ta'ala terima taubatmu karena kamu sudah ikut cara taubat yang Allah Ta'ala kasih di Al-Quran atau atau yang Rasulullah ngajarin kita. Sudah selesai, nggak ada hutang lagi karena kamu sudah membebaskan orang budak. Atau siyamu syahrain mutatabi'ain. Siyamu syahrain mutatabi'ain. Itu puasa 2 bulan berturut 60 atau walhasil 2 bulan sempurna. Mutatabi'ain artinya berturut-turut, tidak boleh ambil istirahat di antara 2 bulan tersebut. Bilang saya mau istirahat 2 hari 3 hari. Enggak, harus dari hari pertama sampai 6 itu full puasa lanjut. Oke. Atau it'am 60 miskin. It'amu 60 miskin. Ini cari 60 orang fakir atau miskin, kasih makanan untuk 60 orang. Kalau dia melakukan, ya dia tidak bisa, enggak ada budak. Dia puasa 2 bulan. Oke, tidak bisa puasa 2 bulan. Mungkin kita bilang orangnya yang orang penyakit. Yang punya penyakit tidak bisa puasa. Tapi kemarin buka puasa dengan jima sama istri. Ya bilang sama beliau, ayo sekarang kamu bayar sedekah itu 60 miskin. Atau kasih makan untuk 60 miskin. 60 miskin ini ada bab khusus, nanti kita belajar bagaimana 60 miskin. Seharus makan mereka di dalam satu waktu atau pagi, siang, malam, atau 60 orang kasih uang atau ini nanti kita belajar. Tapi hasilnya harus kasih makan untuk 60. Ini namanya al-kafarah al-uzma. Al-kafarah al-uzma. La ilaha illallah. Oke. Bijma'in tam athimun bihi lisawm. Itu pasti dosa. Orang yang melakukan jima itu walau kita tahu ini halal di antara suami dan istri, tapi di bulan Ramadan itu kalau dia sengaja jadi jima'nya haram. Buka puasa ini haram juga. Hukumannya apa? Itu bayar kafarah.
Itu yang hukum pertama. Jika seorang batal puasanya karena jima pada siang hari di dalam bulan puasa ya. Ini lihat katanya perhatian. Orang fuqaha bilang apa? Siang hari. Artinya kalau dia di malamnya ya itu mubah, tidak masalah. Terus dalam bulan puasa. Bulan puasa ini bulan puasanya wajib. Ya, oke Syekh, aku punya hutang seperti ibu-ibu atau mungkin bila laki-laki safar atau jalan atau di bulan Ramadan dia dapat penyakit atau sakit sampai buka puasa 3 hari 4 hari. Ya sekarang mau qada. Hari ini niatnya qada. Tapi subhanallah lupa atau mungkin dia sengaja pergi ke istrinya. Bilang ada kafarah di sini, walau ini qadanya wajib. Qada yang hari ini dia lagi puasa atau besok biar bayar hutangnya dari bulan Ramadan. Ini puasanya namanya puasa wajib, bukan seperti Senin Khamis itu sunnah atau sunnah. Enggak, ini wajib. Walau dia pergi di puasa yang wajib tapi selain bulan Ramadan tidak ada kafarah. Ini hukum khusus untuk orang yang di bulan Ramadan aja. Oke. Puasa. Maka wajib bagian 4 perkara. Membayar kafarah. Itu denda ya. Denda berat. Kafarah artinya denda berat. Oke. Yang paling besar yaitu memerdekakan budak yang tadi bilang. Ya. Iya. Itu kalau ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi dia bayar atau pergi atau cari yang berikutnya. Tidak bisa puasa 60 hari. Dan jika tidak bisa maka dengan memberi makan 60 orang miskin. Aturannya seperti ini. Memerdekakan budak, kalau tidak bisa atau tidak ada seperti zaman sekarang, puasa 60 hari. Kalau dia tidak bisa atau tidak kuat ya mungkin bilang seperti tadi orangnya sakit, pindah ke yang ketiga itu memberi makan untuk 60 orang miskin. Di madhab Imam Syafi'i ini mudah. Kasih makan 60 orang, bilang boleh kamu undang 60 orang kasih makan siang atau makan hari. Ini kafarah ya. Kalau di bulan Ramadan ya berarti kasih makan malam. Ini fulan di bulan Ramadan hari pertama. Hari pertama atau hari yang kedua dia jima sama istrinya, bilang dia sudah tahu hukumnya. Bilang saya mau bayar sekarang, biar takut wafat, takut Ramadan keluar saya masih hutang. Ya lebih afdal saya tidak bisa puasa karena dia orangnya sakit, bilang. Atau juga tidak kuat puasa, bilang saya mau bayar kafarah. Itu yang ketiga, perkara yang ketiga, beri makan untuk 60 orang. Bilang sama dia boleh di bulan Ramadan, tapi dia bilang saya mau undang mereka di dalam 1 hari, ini 60 orang ya, dalam 1 hari kasih makan. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, min awsati ma tut'imun ahlikum. Tidak wajib kamu kasih makan yang bilang daging yang atau makanan yang mahal yang sedang di tempat kamu. Mungkin saya kasih contoh ya. Kasih contoh bawa atau makanan yang di warteg, bilang makan itu namanya apa itu bahasa Indonesia, Padang, beli Nasi Padang itu beli 60 bungkus kasih untuk 60 orang itu sudah cukup. Mazhab Imam Syafi'i bilang seperti itu dalam 1 hari. Ada yang bilang enggak, harus kasih beras bukan nasi, masih beras kasih ke 60 orang. Ada yang di madhab lain bilang enggak, harus dia bukan seperti cara ini, kasih cara lain. Hasilnya
Itu kalau dia tidak bisa puasa, boleh kasih atau beri makan untuk 60 orang. Dalam cara yang mudah mazhab Imam Syafi'i bisa. Oke. Tapi tetap di sini harus kita paham hukum 60 orang. Tidak boleh bilang, oh ini hari ini dapat 30, besok cari 30 lagi. Enggak. Harus 60 orang. Madhab lain ada yang bilang boleh hari ini 20, besok 20 lagi, besok 20 lagi, jadi 60 ya boleh. Madhab Imam Syafi'i bilang 60 semuanya. Tidak bisa bilang oh 60 hari ini saya besok undang lagi kasih jadi 60. Kemarin 30 ya. Dia di hari ini kasih makan untuk 30, bilang ya oke, hari ini 30, besok saya undang lagi orangnya lagi yang hari ini biar jadi 60. Tidak, harus 60, beda semuanya, beda-beda. Itu namanya apa? Itu al-kafarah al-uzma. Hukumnya untuk siapa? Untuk orang yang membatalkan puasa atau yang bilang apa namanya ini? Ya, batal puasanya karena jima atau berhubungan suami sama istri. Oke, yang kedua, wajib ma'al qadha. Ini hukum khas. Namanya kafarah. Ada wajib ma'al qadha al-imsak lis-shaum fi 6 mawadhi'. Wajib ma'al qadha al-imsak. Tadi saya lupa. Ini lihat hukuman. Berarti Syekh itu hari bisa bilang istilahnya gantiannya 60 hari Syekh. Kalau orangnya kuat bisa puasa, ya bilang. Karena nggak ada budak, dia mau puasa bilang gantiannya. Ini hukuman 60 hari. Tapi masih ada harinya. Dia buka tanggal 10 Ramadan. Kita bilang sama beliau hukumannya 60. Ya, itu 60 hukuman. Tapi tetap qada 1 hari. 1 hari, qada hari tersebut yang dia buka puasa. Terus sama hukuman yang 60 hari. Jangan bilang saya sudah bayar memerdekakan orang itu budak. Ya betul itu hukuman kamu tapi tetap kamu qada harinya. Ya, di sini wajib ma'al qada, wajib itu qada dan imsak. Imsak itu berhenti. Jangan lanjut buka puasa. Kapan itu? Di sistem al-awal fi Ramadan, la fi ghairihi ala mu'tadin bi fatrih. Ini fulan buka puasa, makan. Beda sama jimaknya. Ini ambil air minum, buka puasa. Kita nasihatin sama beliau, bilang saya sudah salah maaf ini, tapi karena hari ini saya sudah buka puasa, lanjut makan. Enggak, setelah kita nasihatin, setelah kita bilang sama beliau tidak boleh, dia baru faham atau baru tahu hukum tersebut. Oke, dia bilang, tapi saya sudah buka puasa, insya Allah dari besok saya lanjut puasa. Ya betul, ini bagus. Tapi harus kamu berhenti, tidak boleh tambah makan lagi. Yang tadi kamu buka makan, yang tadi kamu makan itu sudah. Mungkin bilang sudah salah, tapi tidak boleh lanjut lagi makan. Kamu bilang, oh jam 10 saya tambah lagi mau makan. Atau jam siang, sudah jadikan seperti hari biasa. Saya tadi pagi makan. Jam 8, jam 10 ketemu sama saya. Bilang sama saya, Syekh saya tadi buka puasa. Kenapa? Ya ini salah, tidak boleh, haram ya. Ya oke Syekh saya sudah taubat. InsyaAllah dari besok tidak buka lagi. Oke ini bagus. Tapi jangan sampai jam 12 bilang karena tadi sudah makan pagi, saya makan siang. Tidak boleh. Harus dia berhenti. Tidak makan lagi. Ini namanya dalam bahasa Arab imsak. Tidak bilang haram makan lagi karena sudah tadi dia buka puasa. Tapi ini namanya imsak, tahan, tidak boleh makan lagi. Atsani ala tarikan niyah lailan fil fardhi, yang kemarin kita bilang orang yang lupa niat. Orang lupa tadi kemarin atau di malam dia lupa kasih niat di dalam hatinya. Ya. Besok pagi baru sadar, wah tadi saya lupa tidak kasih atau tidak ucapan niat. Di dalam hati saya juga tidak ada niat saya mau puasa. Ya, bilang sama beliau, ya ayo
stop makan minum, artinya tidak boleh lanjut makan minum, tapi tetap harus qada. Nanti ini setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan, ayo kita bilang sama beliau qada. Hukumnya qada sama tadi bilang apa? Imsak, tidak boleh makan lagi atau tidak boleh lanjut. Ini imsak. Terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasalis ala man tasahhara dhannan baqa'al lail. Jika seorang sahur karena menyanyikan apa itu dia mengirakan atau yang mengirakan kira-kira dia pikir ini masih malam. Dia enggak ada jam, walau ada sekarang ada HP, tapi kadang-kadang kita lupa, tidak perhatian, bangun makan terus pikir karena dia capek atau ada alasan syar'i atau bukan syar'i, dia langsung bangun makan cepat-cepat ya. Setelah selesai lihat, oh ini sudah mereka sudah salat, baru lihat jamnya, oh mereka sudah salat, atau lihat cahaya sudah masuk atau terang sudah masuk, oh iya ini ba'da subuh. Itu tadi makan pikirannya apa? Masih malam. Padahal enggak. Itu jangan bilang oh berarti saya harus qada lanjut makan. Itu tidak. Harus qada sama tadi bilang imsak. Tahan atau diam. Rabi' alaman aftara dhannan al-ghurub juga. Ini lawannya. Ya seperti biasa, ini sekarang musim hujan. Kadang-kadang ya gelap sampai ini bilang ini sudah setelah salat maghrib. Gelap. Ya, fikir ini sudah maghrib. Dia tidur di rumahnya, tapi waktu bangun lihat sudah gelap. Oh iya, ini setelah salat maghrib. Minum, makan, mulai makan. Tidak ada yang kasih. Itu bisa jadi kalau dia sendiri. Kalau sama keluarga pasti mereka bilang sama beliau. Kalau dia tidur di rumahnya sendiri bisa jadi. Tapi kalau sama keluarga ya pasti ada yang lagi masak lagi. Ini bilang sama beliau belum. Tapi ini hukum syar'i kita belajar. Kalau ada orang seperti itu, dia fikirnya sudah maghrib, setelah salat maghrib, dia makan, minum, tiba-tiba ya terang lagi, lihat jamnya masih setengah jam lagi sampai maghrib. Bilang sama beliau itu wajib qada ganti hari ini. Terus kamu tetap seperti tadi berhenti makan, tidak boleh lanjut sampai azan baru makan lagi. Oke. Wal khamis ala man bana lahu yaum 30 min Sya'ban annahu min Ramadan. Yang kelima itu jika seorang tidak berpuasa pada hari yang diragukan, hari ragukan, yaum syak. Itu kapan yaum syak itu ya? Tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Ya, pemerintah tidak kasih tahu besok Sya'ban atau Ramadan. Kita jadi ragu. Besok pagi dapat konfirmasi dari pemerintah, atau dia tidur, atau dia tidak perhatian sama kabar pemerintah, atau pemerintah salah bilang sama mereka, maaf tadi kita ada masalah tidak bisa kasih tahu. Ini semuanya bilang apa itu bahasa? Kemungkinan. Mungkin jadi ya bisa. Kalau jadi seperti itu bilang sama dia, ya kamu lanjut berhenti, tidak boleh makan, harus qada. Itu kalau 30. Jadi bulan Ramadan. As-sadis ala man sabaqahu al-mubalagha min al-madmada wal istinshaq. Itu kadang-kadang ibu, kadang-kadang orang yang kerja di tempat air, dia mau cek ada air atau tidak, airnya langsung masuk ke tenggorokan, atau orang yang mau madmadah dan istinshaq tapi kebanyakan atau ambil air kebanyakan sampai dia turun, ini qada, wajib qada. Juga harus berhenti atau stop atau tidak boleh lanjut makan. Ini 5 perkara, 5, 6 ya, 6 atau 5 ya, 6. Wajib ma'al qada al-imsak lis-shaum fi 6 mawadhi'. Yang pertama fi Ramadan la fi ghairihi. Itu di bulan Ramadan, bukan di bulan lain. Juga
ala muta'addin bifitrihi. Itu muta'addin yang dia sengaja. Kemarin kita bilang kalau dia lupa itu tidak masalah. Tapi enggak dia sengaja minum atau makan. Walau sudah wajib qada, tapi harus dia berhenti. Oke, yang kedua, tarikan niat, yang meninggalkan niat atau tinggal niat tadi malam. Yang ketiga itu yang makan sahur, fikir masih malam, tapi setelah sahur lihat itu sudah terang atau pagi. Ar-rabi' ala man aftara dhannan al-ghurub, yang buka puasa fikirannya sudah maghrib, masuk padahal belum atau tidak. Al-khamis ala man bana lahu yaum syak, kalau yang tanggal 30 Sya'ban itu sudah jadi atau dapat konfirmasi ini bulan Ramadan, harus dia berhenti nanti nanti qada setelah Sya'ban, setelah Ramadan pasti ini qada. Wasadis ala man sabaqahuma al-mubalaghah, bukan seharus air aja, kadang-kadang seperti orang yang kerja di mungkin bilang motornya atau dia mau bantu orang punya selang, mau bantu orang ambil bensin dari motornya biar bantu orang lain. Waktu dia mau sudut atau itu langsung masuk ke tenggorokan atau bilang ke perutnya, itu sudah buka puasa. Bukan seharus air aja. Ya, ini contoh mungkin mau bantu anak kecil itu sudut jus atau susu atau macamnya, dia sambil masuk ke tenggorokan, itu buka puasa, harus qada, harus qada. Ini banyak sekali yang jadi seperti ini. Wallahu alam. Ini namanya wajib kafarat. Wajib kafarat itu tadi bilang apa namanya? Denda ya, denda. Denda berat. Denda berat tadi kalau masalah jima. Yang lain itu tidak ada kafarah atau denda besar ya. Ini mereka qada aja seperti biasa. Wallahu a'lam. Ini lihat di sini. Saya mau kasih tahu di hukum madhab Imam Syafi'i. Ini khas madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab lain mereka jadikan yang buka puasa dengan jima atau tidak, walau dia makan minum aja, harus qada 60 hari seperti tadi, denda yang besar. Madhab Imam Syafi'i bilang enggak. Hukum tersebut untuk jima. Kalau yang membatalkan puasa jima, itu hukumnya tadi bilang membebaskan budak atau puasa 2 bulan atau beri makan untuk 60 orang. Itu kalau dengan jima aja. Artinya apa? Kalau dia makan, minum sebelumnya, habis itu datang ke istrinya, itu tidak ada kafarah. Karena dia sudah buka sebelumnya. Buka, ini dosa. Rasulullah bersabda, lam yaqdihi wa in samad dahr kullah. Orang yang membuka puasa atau yang batalkan puasanya sengaja, itu tidak bisa qada walau dia puasa 1 tahun full. Maksudnya pahala yang di bulan Ramadan itu tidak bisa dapat walau kamu 1 tahun full qada hari tersebut. 1 tahun ini, bulan ini karena saya kemarin buka di bulan Ramadan 1 hari minum makan, bukan masalah jima tadi sudah hukumnya. Tidak bisa dapat pahala 1 hari di bulan Ramadan walau 1 tahun kamu puasa, karena pahala di bulan Ramadan khusus dari Allah Ta'ala. Oke, tapi madhab Imam Syafi'i bilang orang yang buka puasa dengan makan atau minum itu tadi bilang wajib qada, wajib 1 hari, 1 hari. Qadanya 1 hari. Dia buka 2 hari ya qada 2 hari. Dia buka 3 hari, qadanya 3 hari. Itu kalau makan minum. Tapi kalau jima, ini hari ini jima sama istrinya. Oke, kita bilang sama dia, dapat hukumannya. Oke, tidak masalah. Besok olah lagi. Di hari berikutnya. Bilang ini dapat hukuman 2 kali. Denda, apa tadi bilang namanya apa itu? Denda ya. Denda besar itu 2 kali. Dia tambah 1 hari. Ini 3 kali. Artinya apa? Berapa bulan? 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Terus. Dia tambah 1 hari karena setiap hari ibadahnya sendiri. Jadi kalau ini contoh, ada orang gila bilang setiap hari di bulan Ramadan aku jima, tidak makan.
Jima aja sama istri, buka puasa dengan jima. Bilang sama beliau berarti kamu dapat 30 denda. 30 denda, ayo membebaskan 30 orang. Enggak ada. Ayo puasa 2 bulan. Ya pasti tidak. 2 bulan itu 2 bulan atau ya 2 bulan kali 30 ya berapa kali? Dia bilang saya alhamdulillah rezeki saya lancar, bisa 60 untuk itu 30 kali. 60 orang miskin kasih makannya 60 kali 30 kali. Artinya kalau dia diolah lagi ya tambah hukuman lagi. Tapi kalau tadi buka puasa dengan makan, minum atau yang membatalkan puasa seperti tadi air atau macamnya atau yang tadi bilang ini qadanya 1 hari aja. Kapan lepas itu? Lepas nanti kita belajar kalau dia orangnya buka puasa. Mungkin nanti kita belajar besok. Seperti perempuan haid atau laki-laki yang sakit atau yang lagi safar. Terus dia belum sempat qadha. Dia buka puasa di bulan Ramadan sakit. Ya Syawal belum Dzulqa'dah, Dzulhijjah terus sampai Rajab, Sya'ban, Ramadan datang dia belum qadha harinya. Ya itu harus bayar fidyah. Harus bayar fidyah. Fidyah itu yang kemarin kita bilang hampir setengah kilo beras. Ya oke. Tahun yang berikutnya tambah lagi. Ini sekarang fidyahnya lebat jadi 2 kali. Tambah lagi 1 tahun. Jadi fidyahnya itu tetap qadha itu 1 hari. Qadhanya tetap 1 hari tapi fidyah itu dilipat sampai jadi 3 kali sesuai tahunnya. Dia terlambat 2 tahun ya 2 kali. Terlambat 5 tahun ya 5 kali. Terlambat 10 tahun belum bayar hutang itu ya sampai selesai. Sampai dia qadha wallahu a'lam. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان رزقنا وإياكم اليقين والإخلاص إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Tafadhol ibu-ibu, ada yang mau bertanya?